Suplemen makanan adalah produk yang mengandung satu atau kombinasi bahan yang digunakan untuk meningkatkan angka kecukupan gizi, yaitu vitamin, mineral, tumbuhan, serta asam amino. Suplemen makanan bisa berbentuk tablet, tablet hisap, serbuk, kapsul, serta produk cair berupa sirup atau larutan, dan juga injeksi. Suplemen kesehatan kini menjadi konsumsi harian bagi siapa saja yang menghendaki kesehatan dan kebugaran. Suplemen dan obat sudah menjadi konsumsi sehari-hari bagi tiap orang, mulai dari vitamin, obat untuk menjaga daya tahan tubuh, vitamin penafsu makan, dan lain sebagainya, di mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tubuh tidak rentan dengan berbagai virus. Belum lagi bagi masyarakat yang masih harus tetap berpergian tiap harinya. Tapi tahukah kamu, suplemen dan obat yang sering kamu konsumsi ini sudah pasti halalnya atau belum? Menurut Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Mauralinda Sitanggang, impor terbesar bahan baku farmasi saat ini adalah dari Cina, yaitu sekitar 60%. Sisanya dari India sekitar 25% dan selebihnya dari Eropa dan Amerika. Kesemua negara pengekspor ke Indonesia notabene negara non-muslim yang kurang peduli akan status kehalalan obat. Oleh karena itu, kita perlu memahami kandungan di dalam obat dan suplemen agar bisa terhindar dari obat dan suplemen yang belum tentu halal. Dari segi kehalalannya, menurut Silwan Panji, obat dan suplemen mempunyai beberapa titik kritis haramnya, baik dalam bentuk herbal maupun yang kimiawi. Titik kritis yang harus dicermati antara lain yang pertama itu bahan baku. Bahan baku merupakan bahan utama pembuat obat dan suplemen. Bahan baku bisa berasal dari hewani dan nabati. Apabila bahan baku berasal dari babi beserta turunannya atau hewan yang belum tentu halal, maka sudah jelas produk yang dihasilkannya pasti haram. Adapun apabila berasal dari hewan halal, maka harus dipastikan bersumber dari hewan yang disembelih secara syar'i. Yang kedua yaitu bahan pembantu. Sama halnya dengan bahan baku, bahan pembantu juga harus dipastikan halal. Meskipun peranannya tidak sebanyak bahan baku pada obat dan suplemen sintetis, titik kritis pada bahan pembantu perlu diperhatikan. Misalnya pelapis tablet yang mungkin berasal dari gelatin yang harus dipastikan berasal dari hewan halal dan disembelih secara syar'i. Penggunaan emulsifier juga perlu diperhatikan berasal dari nabati atau hewan halal yang disembelih secara syar'i. Yang ketiga yaitu bahan tambahan. Salah satunya adalah pelarut. Jika pelarutnya adalah alkohol, maka perlu dipastikan bahwa sumbernya bukan berasal dari khamar. Yang selanjutnya yaitu proses produksi. Untuk obat dan suplemen sintetis, karena hanya melibatkan reaksi kimiawi, maka kecil kemungkinan adanya kontaminasi produk yang tidak halal. Namun pada obat herbal, proses ekstraksi sangat perlu diperhatikan kehalalannya, terutama apabila ekstraksi tersebut berasal dari hewan, harus dipastikan berasal dari hewan halal. Lalu pada proses pensucian dan pencucian, peralatan harus sesuai syariat. Poin terakhir yaitu mempersilahkan auditor halal untuk melakukan proses diaudit langsung dan menetapkan kehalalannya. Itulah titik kritis dari kehalalan obat yang harus dicermati. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan Dia menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kamu dan jangan kamu gunakan barang yang haram." Hadis riwayat Abu Dawud. Undang-Undang tentang jaminan produk halal yaitu nomor 33 tahun 2014, terutama untuk suplemen dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026. Syarat obat halal yaitu yang terbuat dari bahan-bahan dan diproses dengan cara yang baik, yaitu aman, berkhasiat, dan bermutu. Yang tidak terbuat dari bahan atau mengandung bahan yang diharamkan, perlu yang terbuat dari binatang ternak kecuali yang haram. Kehalalan obat dapat dibuktikan dengan data penelitian yang dilakukan oleh industri farmasi terkait dan terlapor secara berkala ke BPOM sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Industri farmasi yang mau memproduksi sediaan farmasi halal dituntut untuk menyiapkan suatu sistem manajemen halal untuk menjamin kesinambungan proses produksi halal secara konsisten.
Sistem manajemen halal adalah suatu sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH merupakan dokumen sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh pelaku usaha untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal. Sistem jaminan produk halal ini akan diterapkan oleh BPJPH yang berkenaan dengan pemenuhan persyaratan. Saat ini, dokumen SJPH yang digunakan adalah sistem jaminan halal yang berlaku di LPH saat ini. Mekanisme sertifikasi halal yang pertama yaitu permohonan oleh pelaku usaha. Yang kedua yaitu pemeriksaan. BPJH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan lalu menetapkan LPH berdasarkan pemilihan pemohon. Lalu yang ketiga pengujian. LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian produk. Yang keempat pengecekan. BPJH menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan pengujian dari LPH. Yang kelima yaitu fatwa. MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk. Yang keenam yaitu penerbitan. BPJH menerbitkan sertifikasi halal berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan oleh MUI. Sebagai seorang farmasi yang memiliki keahlian dalam penyiapan, penyimpanan, pendistribusian, harus bertanggung jawab baik secara hukum maupun moral untuk memastikan obat yang beredar dan dipergunakan masyarakat muslim adalah halal dan suci. Untuk itu, maka kedepannya diperlukan pedoman produksi obat halal yang kompatibel dengan cara pembuatan obat yang baik. Pedoman tersebut harus terkait dan dapat mengadopsi sebagian atau seluruhnya pedoman produksi obat halal internasional yang sudah berlaku. Halal by design adalah suatu konsep pendekatan untuk memproduksi obat halal yang sesuai dengan syariat Islam. Halal by design mempunyai dasar bahwa kehalalan produk dapat dibangun ke dalam produk. Konsep ini terinspirasi oleh konsep quality by design, yaitu pendekatan sistematik dan ilmiah untuk pengembangan produk halal yang diawali dengan perencanaan, pemilihan bahan, produksi halal, dan penjaminan produk halal yang berbasis manajemen halal. Menindaklanjuti rancangan tersebut, maka perlu disiapkan suatu perangkat sertifikasi halal untuk obat seperti standar atau persyaratan obat halal oleh pihak yang berwenang, yaitu oleh BPJPH yang bekerja sama dengan pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua yaitu menerapkan konsep halal by design bagi industri farmasi. Yang ketiga yaitu melatih penyelia halal di industri farmasi. Penyelia halal adalah seorang atau tim manajemen halal yang ditetapkan oleh pimpinan pelaku usaha, yaitu industri farmasi, dan dilaporkan kepada BPJPH yang bertugas satu mengawasi proses produk halal di perusahaan industri farmasi, yang kedua menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, yang ketiga mengkoordinasikan proses produk halal, yang keempat mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan visitasi dalam rangka sertifikasi halal, yang kelima yaitu menyediakan buku indeks bahan aktif dan eksipien halal.